Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Pak Made, teman-teman semua. Di sini saya Isnaini Kurnia akan mempresentasikan materi ASP, yaitu tentang karakteristik akuntansi sektor publik. Oke, langsung saja. Jadi, saya membahas tentang pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan pelakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Nah, secara kelembagaan, domain publik antara lain badan-badan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi politik, LSM, universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Nah, istilah sektor publik sendiri itu memiliki pengertian yang bermacam-macam. Nah, dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan layanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Adapun beberapa tugas sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Kemudian saya akan menjelaskan sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik itu meliputi faktor ekonomi, faktor politik, faktor kultural, dan faktor demografi. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu sendiri meliputi antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, pertumbuhan pendapatan per kapita atau GNP atau GDP. Nah, yang kemudian faktor politik itu meliputi hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintahan, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional serta kelembagaan. Nah, yang ketiga, faktor kultural, yaitu meliputi antara lain keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Kemudian sistem nilai di masyarakat, historis, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat, dan tingkat pendidikan. Yang terakhir, faktor demografi. Faktor demografi itu meliputi pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value of money dalam menjalankan aktivitasnya, di mana value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi itu pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Nah, efisiensi itu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Kemudian efektivitas itu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan dan perbandingan outcome dengan output.
Nah, ketiga hal tersebut tadi merupakan pokok value of money. Namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah dua elemen, yaitu keadilan atau equity yang mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Kemudian pemerataan atau equality, yaitu penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata. Gitu. Jadi ada yang berpendapat value of money itu pokoknya ada 3, tapi ada beberapa pihak yang perlu ditambahan 2 elemen, yaitu tadi keadilan dan pemerataan. Nah, manfaat implementasi dari value of money itu sendiri adalah yang pertama meningkatkan pelayanan publik. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, pelayanan tepat sasaran. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta. Nah, perbedaan yang dilihat dari tujuan organisasi. Tujuan organisasi pada sektor publik itu bersifat non-profit motif. Jadi motifnya itu non-profit, sedangkan sektor swasta itu motifnya profit. Jadi profit motif. Nah, yang kedua dilihat dari sumber pendanaannya. Sektor publik itu sumber pendanaannya berupa pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara dan sebagainya. Sedangkan pada sektor swasta itu sumber pendanaannya dari pembiayaan internal, modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan eksternalnya itu utang obligasi, penerbitan saham. Kemudian dilihat dari pertanggungjawabannya. Sektor publik itu pertanggungjawabannya kepada masyarakat atau publik dan parlemen atau DPR, MPR. Sedangkan pertanggungjawaban pada sektor swasta itu pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditor. Kemudian menurut struktur organisasinya, sektor publik sendiri struktur organisasinya itu birokratis, kaku, dan hierarkis. Sedangkan sektor swasta itu fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional, dan sebagainya. Kemudian dilihat dari karakteristik anggaran. Sektor publik itu terbuat untuk umum. Kalau sektor swasta itu tertutup untuk publik. Jadi kalau sektor publik itu terbuka untuk umum. Kemudian yang terakhir dilihat dari sistem akuntansinya. Kalau sektor publik itu cash basis, sedangkan kalau sektor swasta itu accrual basis. Nah, itu perbedaannya. Sekarang saya akan menjelaskan persamaan sektor publik dan sektor swasta. Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Keduanya itu menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Yang ketiga itu persamaannya proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor, sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Yang terakhir, kedua sektor itu terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan akuntansi sektor publik. Menurut American Accounting Association tahun 1970 dalam Glynn 1993 menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk yang pertama memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen atau manajemen kontrol. Nah, yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab, mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas atau accountability, jadi pertanggungjawaban. Nah, akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah atau prinsipal yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik itu sendiri terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal, jadi pertanggungjawaban kepada atasannya. Kemudian yang kedua, akuntabilitas horizontal, itu antara sejajar gitu. Kemudian privatisasi adalah merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik. Otonomi daerah dilakukan melalui desentralisasi yang menghasilkan dua manfaat. Yang pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta yang kedua, mendorong pemerataan hasilnya. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. Oke, baik, sekian dari presentasi saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Sekian, bila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Terima kasih.